Halo, selamat siang. Assalamualaikum untuk peternak sukses yang ada di seluruh tanah air, di seluruh Nusantara, Indonesia Raya. Kembali lagi di channel berbagi pengalaman atau trik caranya berternak. Kembali lagi bersama kami untuk perkembangan perkutut Bangkok atau ternak di kandang minimalis. Jadi video sebelumnya sudah kita share ya teman-teman. Video pertama cara menyiapkan tempat, terus cara proses penjodohan, juga cara media atau tempatnya agar dia nyaman. Kali ini perkembangan ya teman-teman. Untuk perkututnya kan sudah menetas kemarin. Alhamdulillah ini sepasang ini menetas anakannya ini ya teman-teman. Menetas 1 ekor teman-teman ya. Alhamdulillah ini anakan perkutut menetas 1 ekor. Kondisinya sehat teman-teman. Ya, kondisi sehat. Kurang lebih nih umur 1 mingguan ya teman-teman. Nah, setelah ini langkah apa selanjutnya ketika perkutut udah menetas? Apa saja yang perlu diperhatikan teman-teman, dan apa saja yang jangan dilakukan ya teman-teman. Ini sesuai pengalaman kami di ternakan kami di kandang minimalis ya teman-teman. Jadi yang pertama teman-teman perlu ingat seperti video sebelumnya, jadi pakan ya teman-teman. Ketika burung baru menetas, pakan apa yang bagus untuk anakannya nanti agar sehat gemuk. Jadi itu harus tetap dipertahankan ya teman-teman. Dipertahankan. Untuk pakannya itu cukup dikasih millet sama pur ayam ya. Ini masih saya kasih pur ayam pedaging teman-teman. Ini pakai pur ayam pedaging. Jadi teman-teman nanti bisa juga ditambah dengan, kalau usia segini, nah segini besok mungkin ya, ini tak tambahkan teman-teman. Jadi kita tambahkan di pakan ayam tulang ya. Kalau teman-teman pernah beli fur pakan ayam, itu kan ada fur ayam pedaging sama ayam petelur tulang. Jadi pur ayam pedaging sama pur ayam tulang itu dicampur teman-teman. Perbandingannya, misalnya teman-teman beli pur ayam tulang itu 1 kilo, pur ayam pedagingnya itu bisa dikasih 2 kilo, 1:2 teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa kasihkan ini campuran dengan millet atau biji-bijian lainnya. Kalau bisa millet saja ya teman-teman. Jadi itu kita perlu perhatikan ketika sudah menetas, sudah ngelolo, makanan jangan sampai telat. Kita kasih makanan komposisi seperti tadi. Mungkin teman-teman punya ide lain, monggo. Tapi ini di pengalaman kami, agar anaknya nanti bisa tumbuh besar, anaknya bisa gemuk dan sesuai yang kita inginkan, nanti pertumbuhannya bisa maksimal teman-teman. Terus
yang perlu diingat teman-teman, ketika memberikan pakan, ketika sedang melolo, jangan dikasih makanan yang bisa bikin birahi ya teman. Salah satu contohnya kena riset, ketan, atau biji-bijian lainnya yang bikin dia birahi dan ingin kawin lagi ya. Kecuali kalau teman-teman anaknya diambil dilolo sendiri, itu bisa teman-teman. Cuman ini kebetulan kami, terutama saya yang merawat ini kerja, jadi tidak bisa langsung melolo. Jadi kita lolo induk teman-teman ya. Jadi jangan sampai seperti ketika kita kasih pakan, proses waktu kawin ataupun waktu penjodohan. Jadi komposisi makannya bedain ya. Ketika dia ketika dia mau kawin, ketika dia melolo anak 0 hari sampai 1 minggu, itu beda ya teman-teman. Itu pengalaman kami seperti itu teman-teman. Jadi ini dari kemarin kita lihat itu jantannya itu bunyi terus teman-teman, minta kawin ini. Tapi memang saya biarkan dulu agar ini anaknya ini bisa sehat. Ini cepat teman-teman, mungkin 5 hari lagi mungkin sudah nangkring teman-teman ya. Nanti video selanjutnya kita update lagi ketika sudah nangkring, dan nanti pas waktu apa misalnya, jadi kita nanti share ke teman-teman ya. Mungkin teman-teman yang bingung atau yang solusi buntu, ibarat kata sudah nyoba tapi belum juga bisa bertelur. Nah itu ya, itu yang pertama teman-teman terkait pakan. Terus yang kedua terkait kandang ini ya. Kandang minimalis ini memang kelemahannya teman-teman, ketika indukan ini melolo dengan pur ayam atau pedaging atau petelur, ini nanti kemungkinan bisa jantan betinanya kegemukan teman-teman. Itu nanti kita siasati dengan cara dijemur ya. Kita jemur atau dibiarkan tidak apa-apa. Ketika anaknya nanti sudah diambil, mungkin dikasih makan dikit-dikit aja sore hari, itu tidak apa-apa teman-teman ya. Kasih asinan seperti itu teman-teman ya. Itu nanti ketika teman-teman menyiapkan untuk proses dia bertelur selanjutnya ya. Terus yang kedua perlu diperhatikan lagi ini teman-teman ya, kandang ini kan minimalis ya. Jadi tidak perlu dibersihkan dulu. Ketika dia melolo anaknya ini nggak usah dibersihkan ya, tidak apa-apa. Karena apa? Kalau dibersihkan biasanya itu dia stres, nanti kabur-kabur, akhirnya dia nggak mau ngelolo anaknya bisa, atau kemungkinan dia stres nanti bertelur berikutnya ndak mau ya. Tapi itu ndak semua burung seperti itu teman-teman. Kenapa? Kita harus paham betul karakter burungnya ya. Kalau ini yang betinanya jinak teman-teman, jantannya agak kesit, agak giras ya. Ini jantannya yang di atas ini, yang betinanya agak jinak teman-teman. Cuman yang jantan ini agak giras ya. Jadi yang terpenting kita kontrol makannya teman-teman. Kalau di kandang minimalis ini kita nggak bisa kita kasih makan enak terus, nanti efeknya seperti apa kita harus tahu. Misalnya dia kegemukan atau dia over birahi, jadi kita tahu.
Ciri-ciri memang kalau mau kawin lagi itu biasanya bunyi terus ndak berhenti teman-teman. Ini alhamdulillah netas 1 ya teman-teman. Jadi terus diulang-ulang seperti itu tadi yang saya sampaikan teman-teman. Ketika memberi makannya, pokoknya ketika sampean jodohkan, ketika sudah jodoh, terus ketika dia angkrem, terus ketika dia menetas, terus mau dijodohkan lagi, itu pengalaman kami itu makannya beda-beda teman-teman. Kita harus sesuai kebutuhan burungnya ya, kecuali kalau kita di tempat liar itu kan dia di alam kan sudah tersedia teman-teman. Nah itu kita cara nyiasatinya seperti itu. Ini agak gelap ya teman-teman, di Surabaya kebetulan wilayah Surabaya ini mendung. Jadi kalau mendung cuaca dingin cocok gini memang banyak atau cepet berkembang biak ya. Itu indukannya ya. Jadi ini jantannya teman-teman ya. Nah ini ya. Jadi itu dulu ya teman-teman, untuk video perkembangan burung perkututnya sudah menetas, naannya 1. Ini padahal ini jodohan baru ya, jadi saya belinya satu-satu teman. Jadi kita belinya satu-satu, jantan 1, betina 1, terus kita jodohin seperti itu. Ini asinannya kurang ya teman-teman. Salah satunya contohnya dia itu ngambil di tembok itu ya, batu. Biasanya kalau di alam memang kan semua ada gitu teman-teman. Jadi kita harus perhatikan bagaimana burung kita, kondisi burung kita ya. Kita harus paham betul karakter burung kita itu seperti apa ya. Ya teman-teman, seperti itu dulu perkembangan ternak perkutut Bangkok di kandang minimalis. Semoga teman-teman yang saat ini proses breeding, semoga diberikan kemudahan, kelancaran, solusinya selalu ketika kesulitan diberikan selalu kemudahan. Tetap sabar teman-teman, memang ternak itu kuncinya sabar, dan kita harus tahu betul karakter burungnya itu seperti apa teman-teman. Ya itu dulu teman-teman, salam sukses untuk kita semua selalu, untuk peternak sukses semua. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau salah dalam menyampaikan. Mungkin teman-teman punya pengalaman masing-masing, kita tetap saling menghormati. Itu pengalaman dari kami, real ternak burung perkutut Bangkok. Terima kasih, salam sukses untuk kita semua peternak sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.